Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Muhammad Pratama dengan nomor induk mahasiswa 15222100044. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint materi aljabar himpunan. Di sini yang pertama tentang aljabar himpunan. Aljabar himpunan jika A sembarang himpunan dan X anggota A, maka dituliskan X anggota dari A. Jika X bukan anggota A, ditulis dengan X bukan anggota A. Selanjutnya, dua himpunan A dan B sama jika A dan B memuat elemen yang sama, ditulis dengan A sama dengan B. Sekarang kembali pada definisi himpunan. Pernyataan sifat khusus pada definisi himpunan ternyata tidak mudah didefinisikan secara tepat. Tetapi kita tidak perlu ragu menggunakannya jika P menyatakan sifat yang mempunyai arti dan kejelasan untuk koleksi elemen-elemen, maka ditulis dengan X, PX. Selanjutnya pendefinisian himpunan itu ada 4 cara. Yang pertama dengan mendaftarkan semua anggota. Yang kedua menyatakan sifat yang dimiliki anggota. Yang ketiga menyatakan sifat dengan pola. Dan yang terakhir menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh lain kita bisa lihat ada contoh yaitu himpunan X anggota dari N. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Karena penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 dan X adalah X sama dengan 1 dan atau X sama dengan 2. Maka himpunan ini dapat dinotasikan dengan 1,2. Dengan demikian himpunan dapat didefinisikan dengan mendaftarkan elemen-elemennya. Yang kedua ada definisi himpunan. Operasi himpunan yang memiliki definisi yaitu jika A dan B himpunan, maka irisan dari A dan B dinotasikan A irisan B adalah seperti yang dilihat. Dan yang kedua jika A dan B merupakan gabungan maka dinotasikan A gabungan B. Itu yang seperti U. Teoremanya yang pertama jika A, B, C berseberangan himpunan maka yang pertama itu ada A irisan dari A sama dengan A dan A gabungan dari A sama dengan A. Yang kedua ada A irisan dari B sama dengan B irisan dari A. B irisan A. Sedangkan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Seperti yang dilihat. Silakan diperhatikan teman-teman. Untuk definisi selanjutnya jika A dan B himpunan maka komplement dari B relatif terhadap A adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B dan dinotasikan A per B, dibaca A minus B ternyata. Kadang-kadang dinotasikan A min B atau A B atau CB. Hasil kali ganda Kartesia produk. Di sini jika A dan B dua himpunan tidak kosong, A X B hasil kalian ganda Kartesia produk dari A dan B adalah himpunan dari semua pasangan tertentu A B dengan A anggota dari A kecil anggota dari A kecil dan B kecil anggota dari B kecil. Contohnya itu yang pertama misalkan A memiliki anggota 1, 2, 3 dan B 4, 5, maka A dikali A X B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut 1, 4, 1, 5, 2, 4, 3,5 dan 3,4 serta 3,5. Bisa diperhatikan. Yang ketiga itu ada fungsi. Pada bagian ini akan dibahas pengertian fungsi atau pemetaan dan tipe-tipe khusus dari fungsi. Fungsi diartikan untuk mendefinisikan rumus seperti fx x kuadrat min 6x plus 8 yang mengait setiap bilangan real x dengan real yang lain, fx. Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang mengawankan
setiap anggota A kecil anggota A besar dengan tunggal anggota B dinotasikan FA. Himpunan A disebut domain, dari F dinotasikan D, F, dan B disebut target dari F. Misalkan AB himpunan fungsi dari A ke B adalah himpunan F dari pasangan berurut dalam A, X, B, sehingga untuk setiap A kecil anggota A terdapat dengan tunggal B anggota dari B dengan AB anggota dari F. Artinya jika AB anggota dari F dan AB inverse anggota dari F, maka B sama dengan B inverse. Sekarang kita berikan fungsi F A menuju B dengan domain A dan ring di dalam B. Jika F fungsi dengan DF dan D1, DF didefinisikan fungsi baru F1 dengan domain. Yang kedua ada di definisi 1.1.6 ini bisa kita baca teman-teman bersama-sama. Diberikan fungsi F A menuju B, maka bayangan direct image-nya dari E terhadap fungsi F adalah himpunan bagian dari FE dari B yang diberikan oleh FE, Fx, X adalah anggota dari E. Ini ada tipe-tipe khusus dari fungsi. Yang pertama itu ada fungsi injektif, kedua surjektif, yang ketiga ada bijektif. Bijektif ini disebut juga fungsi yang hanya jika fungsi R sekaligus merupakan fungsi subjektif dan fungsi injektifnya. Ini banyak contoh-contoh. Yang pertama di contoh 1.114 itu ada fungsi F A menuju R dengan A X anggota R, X tidak sama dengan 1, dan Fx sama dengan X per X min 1 adalah fungsi injektif. Bisa fungsi komposisinya itu membuat komposisi dua fungsi. Pertama dapat Fx, kemudian aplikasikan G untuk mendapatkan G Fx. Namun ini mungkin hanya terjadi jika Fx anggota domain G, jika harus ring dari F termuat dalam domain G. Oke, terima kasih. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf jika ada kelebihan. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.